Kita lanjutkan taklim kita. Ada 3 tahapan untuk melakukan amalan zikir. Nah, ini tidak boleh dihilangkan. Pertama tadi lah disebut. Kalau Al-Jalalah seorang sanajanya pakai diawali juga Asmaul Husna. Nah, itu tidak khusus andung curai apa sebabnya. Insya Allah di lain waktu di masa bulan puasa nung jabarkan bahwa aku mesti pakai Asmaul Husna ya. Kita pahami dulu badzikir ialah kegiatan mainnya Allah. Dan seharusnya diamalkan seorang muslim. Adapun salah caronya ialah menggunakan ismu rabbik. Badzikir acok mainge Tuhan kita Allah nan kuasa. Puncaknya bisa mengambang meningkatkan jiwa. Itu sebabnya derajat makomat tingkat di dalam zikir sangatlah paralu dimengerti oleh umat Islam supaya bisa talatih menyabui jo ingat nama Allah jo adab-adabnya. Terutama pas kita selesai sholat fardu, apalagi di bulan Ramadan kau. Tingkatan di dalam zikir itu ialah merupakan salah satunya menguatkan tonggak kerohanian Islam. Itulah manfaat berzikir. Nah, tonggak rohani kita, ya, bukan jasadinya. Ya. Tingkatan pertama kali dalam berzikir ialah membaca huruf bi. Di situ sebagai lambang penekanan bi supaya membaca nama Allah Subhanahu wa taala sabana-bana batua. Kita aco mendapatkan pengkajian atau tafsiran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Apa tuh perintahnya? Iqra bismi rabbika. Betul kan? Iqra bismi rabbika. Maknanya baca jo namo Rabbmu. Ya Khaliq, Ya Rahim, Ya Rahman. Betul? Diawali dulu jo Asmaul Husna. Duduk. Nah, itu maknanya Quran. Nah, itu tingkat pertama. Makanya di Minang orang-orang dulu aco mahafal Asmaul Husna. Bukan karena indahnya bacaannya, tapi ada dasar parentahnya, ada dasar dalilnya. Nah, betul kan? Nah, tuh. Kece malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbika. Sandarannya ke Asmaul Husna, nama Tuhan. Duduk. Awali itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuhan. Itu zikir juga. Tingkatan awal. Jangan langsung naik. La ilaha illallah. Indah dah. Ya kan? Walaupun hanya 2-3 Asmaul Husna. Nah, umum kan dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tingkat kedua ialah baru ingat Allah. Dengan cara jalalah. Ba'aka ingat Allah kalau awak masih mainget kepeng. Halimatus Sadiah. Ayo. Nggak akan masuk-masuk. Itu disebut la ilaha illallah. Itu disebut jalalah. Sedangkan tingkat nan paling akhir baru zat Allah. Di badan awak ada zat Allah. Ruh idofi namanya. Apa namanya? Ruh di idofi. Kalau di Quran, ruh hayah namanya. Zikir ruh. Itu judul kajinya. Itulah disebut ruhul zikri. Ada 3.
Al-asma, jalalah, ruhul zikri. Seluruh tarekat dipakai itu. Syariat dipakai itu. Itu sandarannya kita perintah zikir. Duduk. Sampai sih ada pertanyaan. Lafadznya dong. Kenalah tuh dua. Asmaul husna. Zikir jalalah. Nan katigo nanti yo. Gitu. Nanti dulu. Kita pahami dulu. Ikon yang paling penting nanti go kok. Sabab orang kalau ala naik di tingkat KT, Pak Jik ini di AT saja. Mungkin dapat janjang KT kan? Harus malangkah janjang. Apa-apa naik ke pagu. Lain mungkin maluncek saya KT. Banjanjang dari bawah, banjanjang kedua, banjanjang ketiga. Jadi ndak langsung main ndak bisa. Duduk. Ada tetra, ada makomat, ada stasiun. Apa-apa kalau Bu Alung kama dulu Pak. Ke Jambi dulu katanya. Abah puta-puta tuh, jalan gat namanya syariat. Sampai juga. Tapi kalau kita batu bisa capek sampai. Duduk. Iktibarnya begitu. Nan andung bahas kini nan mah lebih cenderung ruhul zikri ya. Sabab nan jalalah lah banyak nan membahas. Andung pernah sampean ya. Sampai ke kopinya. Kopi pengisian setelah kosong kan Allah juga itu termasuk itu. Dengan cara apa Pak? Ditakan ke ateli la-laan. Bakal ditakan supaya ndak ada kecek. Ndak ada ucapan. Itu maknanya. Allah. Kan itu. Nah, itu masuk wilayah tingkatan kedua. Nanti tingkatan ketiga ada caro. Pakai hayah. Esensi hayah itu apa Pak? Pakainya ango. Nah, napas. Ada aturan napasnya. Namanya zikir anfus. Zikirnya napas. Pas kalua ango, samuan yo Allah. Pas manari, samuan yo hu. Duduk. Tidak ada jahar. Apa menarik ango bisa mengecek hu. Apa membuang ango sama-sama bisa menyebut Allah. Nggak bisa Pak. Ya, arti kata di dalam hati narik hu. Buang ango Allah. Itu nan disebut ruhul zikri. Sampai Pak? Tapi mencapai ke ruhul zikri harus melalui makomat tadi. Asmaul husna, jalalah, kopi, baru ruhul zikri. Ada pertanyaan sampai sih kau? Kita lanjutkan. Oleh sebab itu turun sure. Al-Araf sure 7, surenya harus diamalkan. Ayat 205. Silakan ikhwan dibaca.
Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Paham nggak? Ikulah ilallah atau Allah yang disebut Asmaul Husna. Jangan terlalu keras isi di hati, terdengar oleh telinga. Ya Rahman, Ya Rahim, betul kan? Ya Khalik, betul? Bismillahirrahmanirrahim, itu zikir. Kalau Allah itu umul asmaul husna, isi ibu dari 99 nama Rob, maka nyebutnya Allah. Duduk enggak? Pahami dulu. Perintah itu aco jadi masalah waktu kita berzikir jalalah. Nggak boleh kare. Padahal itu perintahnya nama Tuhan, nama Tuhan itu Al-Khaliq. Betul kan? Bukan Hindu nama Jatia. Duduk Pak. Logika kita menerima kan? Nah, itu curang. Jadi apa-apa kalau zikir Asmaul Husna apa lancar, termasuk zikir nan awal. Kalau misalnya awal Bismillahirrahmanirrahim, masuk zikir awal tuh. Iqra bismirabbika kan dasarnya. Sebutan wajkur rabbaka fi nafsika. Rabbmu ingatlah Rabbmu dalam diri kamu. Maha besar, maha kasih sayang, maha rahim. Itu dulu. Itu sebabnya orang nang acok mengatakan namo Rabb tadi. Dari dasar pertama saja bisa mulia. Hadis tuh. Ini kan orang kalau mendengar Asmaul Husna enggak dulu nampaknya. Enggak manggil gitu anak-anak mah. Ini benar. Allah itu maha gaib. Allah itu maha zahir. Allah itu maha batin. Pakai 3 tuh. Itu ada 3 tingkatan. Itu dalil. Bahwa menyebut nama Allah nama maha gaib. Duduk tak? Bahwa menyebut nama Allah itu nama zahir. Duduk tak? Bahwa menyebut nama Allah itu nama batin. Nafi'ah. Di jiwa. Jalalah. Nan gaib. Ruhul Jikri. Nan zahir al-asmaul husna. Duduk dah tuh. Amalkan itu. Ya, terpaksa pelan-pelan. Zikir itu nggak semudah kalau dibayangkan, harus paham isinya. Allah itu maha gaib. Allah itu maha zahir. Allah itu maha batin. Ada tampilnya, bukan Allah banyak. Allah maha meliputi. Tapi punya sifat tadi. Tempatkan nama-nama pada zikir, pada sifatnya, itu kemampuan manusia. Karena itu bila dirangkum tingkatan dalam zikir, nanti gue tadi, itu namanya harus memahami esensi dari kehidupan kok disebut, itu nanti disebut ruh idofi atau ruh hayat. Ruh pangkal yang bisa menghidupkan seluruh aset atribut tubuh. Haya itu menghidupkan kan. Nah. Karena itu perintah Nabi awali mainnya Allah dosipenya. Lalu ditaruhkan ke tingkat kedua, yuk ketiga.
Kalau diingat nanti itu hanya kia dan punya nama. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh diletakkan pada kalbu. Allah itu hanya boleh diletakkan pada kalbu, tidak diletakkan di kepala. Itu nak. Dan boleh diletakkan kepala, kata nago dan mengucapkan nafsu. Ya kali Allahu Akbar. Udah nak tuh. Kalau Allah letakkan di kalbu itu haknya. Hak sampai maka diletakkan tolong pas ingat Allah ya jalan la ilaha illallah itu kan kalau Allah menafikan dari luar tuh pas Allah kan isinya kan kalbu tuh makasih anak tuntas tutakin dia dong seluruh tarekat sambung majarnya itu nggak perlu jauh-jauh siku saja jalan ampang. Insya Allah cerita itu sandaran dalilnya ada, Qurannya ada. Ayat dan acuan menjadi gempuran adalah Al-Araf 7:205 orang melakukan zikir jahar dalam konsep jalalah salah sampai. Dan tadi perintahnya di Asmaul Husna. Silakan kritikan dong. Antum kritikan dong ya. Nah, nggak boleh. Nah. Awali zikir tadi jangan terkaju naik ke tinggi. Awali dari bawah sakete karena kelak apabila sudah terlatih, sudah paham, maklum, ucapan akan bisa merasukkan getaran-getaran zikir waktu kita berpindah tangke. Itu kan? Sebabnya pindah tangke ada getaran tuh. Katanya Pak Ivan Acendra komunikasi saja, baca zikir centra, langsung lihat teh, langsung jalalah, jangan duduk ke jalalah. Kalau kita alim duduk kepada akal, awali Asmaul Husna, sipek-sipeknya, ada nang paten, ada di sipek 20. Kapatan kajinya, nolak curai, malataannya sipek-sipeknya. Ini enggak di kolbu itu. Di jiwa, bukan kayak itu maksudnya itu bukan ke kiri itu Allah, jiwa itu ke seluruh muta kaliman betul kan di sipek 20 kapatan ladang sampean kan nah, itu dulu gempur kalau Allah Subhanahu Wa Taala malake paham, ya selalu bahasa Muhammad, selalu menyebutkan diri Jo Allah, Jo Sipek namanya. Allah bisa menentukan membolak-balikan hati. Itu sebabnya amalan penutup zikir seluruh kalau sampai tahap 1, tahap 2, tahap 3 nanda boleh tinggal kece Nabi hadis sahih katanya amalan penutup seluruh tarekat setelah berzikir tingkat 1, zikir Asmaul Husna, zikir Jalalah, zikir disebut ruhul ruh ya. Zikir ruh itu penutupnya apa? Panutupnya kalau apa sudah melakukan zikir, sudah melakukan sholat, tutup iko. Baru pada doa yang aco dibacakan setiap hari oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih, ialah inna kulu bani adama baina asobillah rahmani rahimi. Sesungguhnya hati anak cucu Adam itu barado di antara jari-jari Allah yang maha rahman. Sesungguhnya hati anak cucu Adam kau barado di antara jari-jari Allah
yang maha rahman. Catat. Inna kullu bani adama baina Asobillahirrahmanirrahim. Itu penutup awal. Setelah awal melakukan zikir. Duduk ya. Artinya sesungguhnya hati anak cucu Adam itu berada di antara jari-jari Allah yang maha rahman. Makna hadis itu luncurnya lu asbabul wurud namanya. Artinya bukan Allah bajari. Ya, bukan. Nan bajari ya, Allah makhluk. Ya kan? Hanya Allah yang paham maksudnya. Tapi kata Nabi kok ada satu benda di jari-jari tinggal digenggam ya Allah, umpama hancur dia benda itu, dibolak-balik, dicampakkan selalu menggunakan tangan jari. Syukur-syukur Allah lah. Itu maksudnya kata Nabi. Jari-jari Allah itu maksudnya. Kehendak Allah, suka-suka Allah, perkara hati. Paham? Lanjut. Jika Allah ingin bolak diobat kembali, jika Allah ingin muliakan, inyut kamu muliakan. Jika Allah ingin naikkan rezeki, awak akan naik rezekimu. Bahasanya tawakal. Umat Islam ini ya, sampean jangan sibuk kepada hati. Tolong, pengingat di bulan Ramadan kau jangan sibuk kepada hati, jangan sibuk kepada mulut, jangan sibuk kepada mata, jangan sibuk kepada jiwa, jangan sibuk kepada pikiran, jangan sibuk kepada hati. Saya tak boleh bulan Ramadan, tapi sibuklah jangan membolak-balikkan hati. Itu perintah dari Nabi, yaitu membolak-balikkan hati ya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut Masya Allah. Itu tingkatan zuhud. Itu sebabnya ada amalan doa sebaiknya dibaca setiap hari. Penyambung amalan tadi, hadis tadi, nah, populer. Tapi letaknya diawali dengan tadi, di jari tadi. Yang kedua, ya muqallibal qulub syabit qalbi ala dini. Betul? Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Hadis kok sebaiknya jangan jahar. Yang pertama tadi jahar. Ulang ya. Setelah zikir, setelah kita berdoa, apa kalau mengucapkan, jangan turun tangan. Inna kullu bani adama baina asobillah rahmani rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan dulu tutup. Baca dulu di takuan tangan. Takuan tangan. Enggak itu tapi apa namanya baca? Ya muqallibal qulub syabit qalbi ala dini. Baru buka alhamdulillah. Acok enggak melihat orang-orang lama kalau berdoa. Buka dulu. Ini enggak mengakhiri doa. Itu makasihnya. Pak sampai. Pak Ustaz. Betul? Amalkan dulu. Nah, misalkan itu perintah Nabi. Nabi melakukannya kok. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Tindak keluar ke dalam hati. Makanya duduk. Dalam sebuah riwayat, doa tadi acok dibaca oleh Nabi Muhammad. Iko amalan sarancanya walaupun sunnah. Hukumnya secara syariat
dibaca setiap hari, diamalkan minimal sekali. Kalau lupa ke Nabi, sebaiknya dikodok dan diisunya. Duduk. Nan khusus tadi. Apa lupa? Sehari sekali. Apa lupa? Besok 2 kali. Itu kata Nabi. Kan jangan kecil-kecil amalan kan? Ikut sebelum sampai ke ruhul qalbi, panutui dulu tuh kaji. Allah berfirman di Al-Baqarah 152, dibaca Iwan. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Secara sir kamu tahu. Secara sir, walaupun zikirnya baru Allah bukan Rob. Rob ke asmanan kedua baru al jalalah yo Allah. Duduk Pak. Itu perintahnya dasar dalilnya berada di Al-Quran Al-Baqarah 152. Paham nggak sih? Paham ya? Jadi kalau ditanya maqamat dzikir dalil maqam. Karena di situ isinya ingat. Kalau ingat ke dalam enggak. Dan hak untuk menyampaikan kata Allah adalah qalbu. Setuju? Setuju. Kekuatan zikir ialah energi dari ilahi. Diagi tenaga kita sangat luar biasa. Kalau kita meyakininya, mengerti ilmunya, beradab, tahu caranya, mempunyai cahaya. Zikir itu mempunyai cahaya. Nan sangat hebat, nan datangnya dari alam lahut. Energi zikir akan bisa mensucikan segala kotoran pada kalbu. Tanagonya menekan kotoran kalbu, sehingga kalbu kita akan mengeluarkan cahaya dari alam lahut. Dan mungkin kalbu kita, hati kita tajam dalam kehidupan selama disebabkan kotoran dosa. Karena itu kekuatan jiwa jadi lumpuh, mental perlu penyembuhan segala penyakit baik zahir jo batin. Baru masukkan kedua kasinan larinya. Kita lanjutkan curahan kaji kita. Nanti kita baca ke alam lebih dalam, ruhani, alam ruh. Tadilah ya, pertama alam batin di alam johir kan, johir batin tadi. Nah, Allah maha johir, Allah maha batin, tuntas tuh. Baru masuk Allah maha goib, ruhani alamnya. Apa? Ruhani, beda makomat kan. Nah, ada 9 lapisan ruh di dalam batang tubuh manusia. Batang tubuh itu alamnya materi, jasadi. Biasa disabui jo orang-orang tua lama di Minangkabau alam tubuh. Ruh manusia sebelum dimasukkan ke jasad batang tubuh oleh Allah. Ruh manusia sebelum dimasukkan ke jasad batang tubuh kalau di Adam langsung bentuk tubuhnya dong.
Kalau di manusia ada proses penciptaan, proses selanjutnya terkait dengan laki bini. Gitu nak? Beda. Sebelum masuk ke dalam janin itu kita keturunan Adam. Sebelum masuk ke batang tubuh Nabi Adam, kalau dibuat kok dari tanah, saripati tanah itu di Quran. Sebelum ruh dimasukkan, kalau bahasa Quran diambian, ditiupkan. Ruh dikaluan dari badan Allah. Ruh dikaluan dari badan Allah. Ruh itu dia disabda. Dia disabda. Pertanyaannya, sabda Allah pertama kepada ruh apa? Pertama, Ida kunta tarqabu fi dukuli bisyuran. Catat. Supaya jangan lupa, awak pernah berjanji ke Allah. Bukan datang tubuh ya, kepada roh kita. Allah bersabda, sabdanya, Ida kunta tarqabu fi dukuli bisyuran. Artinya, ulang dulu ya. Ida kunta taqrabu bidukuli bisururan. Artinya, jika seandainya kamu mau masuk dengan senang, badan Nabi Adam, Allah mengeluarkan ruh, diciptakan dari Allah. Dia disabda ruh tuh. Jika seandainya kamu mau masuk dengan senang ke badan kau, masukan kedua Allah menyebutnya, Tumma satakruju bisulatin wasya'adatan. Sabda kedua kepada roh tadi, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan senang. Betul? Jadi ruh itu dia disabda, ikhlas nggak aku masuk ke badan tubuh kok. Kalau aku ikhlas masuk, beko keluar dicabut juga gampang. Ini baca kok, tanya roh. Jangan dulu roh si bulan kok waktu dimasukkan ngambok, maka keluar maragang. Sampai dah tuh. Pahami dulu kok supaya perjanjian kita dulu jangan lupa. Duduk ya. Nangka tinggo sabda. Sabis mana kajian dong. Nunggu anak jangan tak lupa kok. Kok pernah berjanji. Pertama Allah bersabda kedua. Ida kunta taqarabu bi kulli bisururan. Tumma sataqaruju bisuratin wa syadadatan. Jika seandainya kamu mau masuk ke badan kau, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan senang. Kemudian yang ketiga, walakin ida ajbrata ala dukuli fasad tudratru idan ilal muqadarati. Tetapi bila kamu masuk dengan terpaksa, maka kamu pun akan keluar dengan tapakso. Jadi perjanjian pertama roh kepada masuk ke badan itu. Duduk Pak, duduk, bayi ya bayi. Kan nggak tahu. Jadi apa-apa kalau orang mati di ragam-ragam, ruh tidak ikhlas masuk ke badan awak dulu. Nah, kita diciptakan 5 tuh di alam rahim. Waktu umur barat tuh. Pas jam itu jangan diagi musik apa kok? Musibah. Jangan diagi musik Noah. Tagang bego Pak.
karakter anakku. Kira-kira paham? Nah, jangan-jangan Anda punya anak kok ruhnya mengamuk, nak mau masuk loh. Nah, itu Pak. Kita lanjutkan. Ulang dari hati ya. Idza kunta taqrabu fi dukhuli bisururan. Tumma satakruju bisulatin wa sya'adatan. Walakin idza ajbarata ala dukulin fasyad tuddaru idan ilal muqadarati. Lihat ya, jika seandainya kamu mau masuk dengan senang ruh, maka kamu nanti juga akan keluar dari badan manusia ini dengan senang. Tapi bila kamu masuk dengan terpaksa ke badan kau, maka kamu pun akan keluar dengan terpaksa. Di sini ada istilah syu'ul khotimah, husnul khotimah, ya. Jadi ruh memasuki batang tubuh melalui ubun-ubun. Mana? Tidak dong, melalui pusat. Ah, itu aneh tuh. Ruhnya melalui ubun-ubun. Kemudian turun, ruh lambe-lambe, meresap sampai ke batemato. Ya. Selanjutnya sampai ke hidung. Masuk mulut, jo seterusnya sampai ke ujung jari kaki. Satio anggota tubuh Adam nan dilalui ruh menjadi hidup. Bagara, tak, 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 tak. Ya, hidup. Kemudian masuk mulut bau cap. Basin. Kemudian setelah seluruh tubuh memuji Allah. Baru memuji Allah. Tepat. Dari proses ikolah timbul sejarah karakter manusia. Sejarah sholat, takbir, ruku, sujud. Kaitannya bukan mencurai. Yo pemahaman struktur rohani manusia, ruh, jiwa, raga. Nan di dalam Quran tak gambarkan ketika ruh sampai kalutui mangko Adam. Ruh kok kan berjalan dari ubun-ubun masuk sampai kalutui, termasuk kita pas masuk kalutui di Nabi Adam kok ya. Dek sipeknya tak kajui langsung Nabi Adam kok tagak. Alun tuntas kok. Lu baru sampai di lutut, langsung tagak saya. Tergesa-gesa. Ingin bisa tagak. Itu sebabnya Allah berfirman. Al-Anbiya 21:37. Larangan tergesa-gesa. Dibaca. Surah 21 ayat 37. Kulikal insan. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku.
maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Banyak manusia zaman sekarang tidak tahan dengan ujian. Jangan tergesa-gesa. Dasar natural manusia adalah tergesa-gesa. Tanya ahlinya. Jangan mudah berprasangka buruk-buruk. Jangan terburu-buru manyur panjang sepanjang. Kalau salah saya nicip manyur. Dasar awal memang itu maklum saya. Apalagi orang itu. Kalau salah saya masuk. Kalau buruk sanggup saya. Duduk. Al-Quran ayatnya. Setuju nggak? Dengar. Kulikal insanu min ajal ya saurikum ayati fala tastajilun. Manusia itu diciptakan bersifat tagage-gage. Alun sampai panu rokok ada tagak. Ini capek sih tagak. Apapun juga tetap masalah itu ada. Jangan berprasangka buruk, pasti ada maksud. Duduk enggak Pak? Jangan khawatir, Allah menciptakan masalah sesuai dengan pundak kamu. Itu akidah, itikad. Orang ini dicampur cabai kok dia cilako. Nggak ada apa yang tengok, pun dia cilako lah diambil orang. Nggak kaci ke dia di dalam doa. Nggak kaci, bako berang-berang doa. On. Insya Allah. Duduk. Alhamdulillah. Ayatnya ada. Hadis bukan? Quran unsur penciptaan. Maklum. Natural kita bersifat tergesa-gesa. Zikir usahakan karena kita punya sifat tergesa-gesa. Mau ya kate Pak. Terpaksa nurem. Makanya ayat tadi. Sepintar manusia tetap tergesa-gesa. Naturalnya begitu. Jadi jangan salah. Dari proses penciptaan keturunan anak Adam, saruman itu. Proses satunya ruh ke dalam badan melalui tahapan. Ketika sperma berhasil basa 7 ovum di dalam rahim mande, mangko terjadilah zigot. Apa itu zigot? Sel calon janin nan diupload. Wah keren bener rasanya. Kita kalahan bahasa saya. Quran. Ketika itulah Allah menghambulkan sebagian ruhnya. Dasarnya mah, keterangannya mah ada di dalam firman Allah, bukan hadis. Surah Al-Mu'minun 23 dibaca Iwan 3 balik sampai balik. Itu runutnya tuh. Itu tak kayak zikir. 3 balik jo sampai balik. Tolong dibaca Al-Mu'minun surah 23. Dibaca, diawali summa ja'alnahu nutfatan. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka masuklah Allah pencipta yang paling baik. Tidak perlu berjurai, ayat itu mudah dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan dunia ke janin dan masih dalam kandungan bunda pada usia 120 hari sampai bulan. Taktiknya 120 hari sampai bulan pada kehamilan. Di dalam surah Syot 38 ayat 72 disebutkan faiza sawaitu wa nafaqtu fi min ruhi faqaulahu syadidin. Maka apabila la sampurno kejadian pasampurno kejadian bentukno kemudian dihamburkan kepada seluruh ciptaanku. Kecewa? Kan itu nak. Mangko hendaklah kamu tasungku yuri sujud kepadanya. Itu perintah sujud. Termasuk malaikat sujud. Nan takabul siapa? Udah kita iblis. Itu pakatan lagi. Ruh yang diambilkan itu sebagai daya jiwa untuk manusia. Itu sahabatnya di Quran disebut ruh al-hayyah. Namanya Quran al-ha, kehidupan, unsur kehidupan. Ketika kelak berada di atas di dunia, indah itu saja nang kuasa Allah Ta'ala mengajak badialo untuk bisa meyakinkan kita sebagai makhluk dan namanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf 7:172. 172. Dibaca ulang 172. فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Dijawabkan oleh Rabb, betul, engkau Rabb kami. Kan itu nah, kalau batas nah. Kami menjadi saksi itu kepada ruh, bukan kepada jiwa. Betul tak? Kepada ruh, bukan kepada tulang tubuh. Kaliko agar di hari kiamat kita hendak mengatakan sesungguhnya kita iko Bani Adam
Pokok Bani Adam. Ialah orang-orang yang tidak lupa dalam hal pengakuan tadi. Duduk dah. Kan nanya lupa. Awal pernah berjanji. Itu sebabnya kebanyakan manusia lupa dia nak meru kita. Salamu di atas dunia. Itu nan mesti dibuka. Duduk dah. Ismu Adam. Apa? Ismu Adam. Diambilkan rujuk dialog spiritual. Iko menunjukkan pada hakikatnya manusia sebagai makhluk spiritual, bukan makhluk johir saja. Kita kok makhluk spiritual. Nan laba Tuhan sejak barado di dalam kandungan bundo. Jadi pangguno kata nafak atau menunjukkan perbuatan itu sebagai perintah dari Allah. Ingat, aku sebelum jadi kini Allah berjanji buat Tuhan Allah. Baitulah kepada hakikat roh manusia dan secara langsung tanpa melibatkan makhluknya langsung ke Allah berdialog kepada masing-masing individu. Haliko babedo ketika Quran menggunakan kata menciptakan atau menjadikan beda. Contoh, Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kata menciptakan itu mengandung makna ada ikut peran makhluk lain. Ya, khususnya keterlibatan laki bini. Beda dengan Adam. Makanya jangan heran kalau Nabi Isa ya punya anak tanpa bukan Nabi Isa kok. Jangan heran langsung. Kalau Allah berkenan dia kun Pak, wayakun. Jadi jelas ada campur tangan makhluk lain dalam konsep penciptaan zahir, khususnya keterlibatan suami istri. Namun penggunaan kata nafkah kan menunjukkan adanya proses langsung tanpa perantara. Jadi apa bedanya? Ruh dan ada dalam diri manusia kok. Itu perlu kita curai. Di sekolah Nabi makasih joruhku. Kecek Quran. Ruhku. Ialah sifat Allah. Ruhku sifat Allah. Secara ma'ani. Sifat Allah secara ma'ani. Yaitu kudrat, kekuasaannya, irada, kehendaknya, ilmu, pengetahuannya, haya, kehidupannya, sama pendengarannya, basar, penglihatannya, jokalam, pembicaraannya. Lu stop dulu, jangan sampai panik. Letaknya di ruh aduh tuh. Ya, jalannya kok. Yotiupan sifat kudrat Allah masuk kepada sehingga manusia memiliki kekuasaan juga kekuatan. Kudrat namanya. Sifat kudrat kalau masuk ya orang ada repai. Nah, ada amalannya. Kalau ditiupkan sifat iradah Allah, manusia memiliki keinginan kehendak. Nah, tak lampau tinggi syarakat. Kalau ditiupkan sifat ilmu Allah, kemudian manusia memiliki pengetahuan. Ditiupkan sifat ilmu Allah, jaleh berpengetahuan. Kalau ditiupkan sifat haya Allah, itulah menjadikan manusia hidup. Jadi kita sebagai makhluk spiritual, bagaimana caranya agar manusia tetap terjaga jati dirinya bahwa kita makhluk spiritual. Allah Ta'ala memberikan banyak guidance agar manusia dapat juga tetap sadar menjadi makhluk, tetap kita makhluk spiritual. Satu di antara media dengan tarbiyahnya menyadari makhluk kita bahwa kita makhluk spiritual, kita dipaksa jadi malaikat di bulan Ramadan. Manusia menuju jalan spiritual ialah misinya ada di bulan suci Ramadan.
nangka hadir ko kamu ko saminggu lei yo berbagai aktivitas ritual, diantaranya banyak bajikir. Betul nak? Lah beda kita memahami konteks Ramadan, bahwa kita menyadari bahwa kita di Ramadan itu dipaksa menjadi manusia spiritual melalui amalan ibadah di bulanan penuh rahmat, saraman puasa, sholat, tarawih, tilawatil Quran, memperbanyak sedekah, tafakur, joriadoh, kita akan insya Allah bisa menemukan jalan spiritual kita, walaupun angok kita masih ada. Dan pada akhirnya dapat kembali sebagai makhluk spiritual, kembali secara spiritual. Ramadan memang kedatangan dan pai pada setiap tahun. Dipaksa kita memasuki menjadi orang-orang dimensi spiritual. Namun kalau kita tidak mampu memaknainya sampai ke tahapan puncak spiritual secara Quran itu disebut takwa. Apa? Takwa. Mangko puasa Ramadan kita hanyalah menjadi budaya rutinitas biasa saja. Runan dihambuikan awal pertama itu di Quran disebutkan yaitu ruh al-haya. Pada tahapan selanjutnya Allah menambahkan ruhnya, ditambah kali ruhnya. Indah langsung di al-haya. Al-haya itu induknya, dikuekan al-haya tadi, yaitu disebut ruh al-hayawan. Apa namanya? Ruh al-hayawan. Di bulan Ramadan itulah nan mesti dikendalikan, nan mesti disaungkan ruh al-hayawan. Bukan ruh haya. Kalau ruh yang dikendalikan innalillahi, mati satu kumpul. Makanya disuruh batehan makan. Nah dikendalikan ruh al-hayawan. Di bulan Ramadan itulah dikendalikan di saum. Mangko jadilah ia berpotensi untuk bergerak, coba kambang serta tumbuh. Nah memanglah ada bahasa mojo masuknya ruh al-haya. Sedangkan tahapan selanjutnya ialah kambuhan ruh yang terakhir. Ialah proses penciptaan fisik manusia sampurno. Bahkan mungkin setelah lahir disempurnakan lagi. Allah kemudian menetapkan ruh al-insan. Ada apa ada tidak kok. Itu yang disebut hakikat Muhammadiyah. Disitulah ini menjadi armada Sayyiduna Mahdi. Ini yang kajian dulu. Tunggu dulu. Ruh al-insan tuh. Maka kita berhak menjadi khalifah parang. Ya. Di situ namanya ada enggak? Nah, itu dimasukkan ruh al-insan. Manusia dapat merasakan juga pikir sehingga layak menerima taklif syar'i. Kewajiban syariat dari Allah menjadi khalifahnya. Itu tingkatan puncak gitu. Diambil lagi. Ruh itu punya alam tersendiri, ialah namanya alam ruhani. Kalau ditanya, ruh itu alamnya apa? Alam ruhani. Di alamnya kan kemana? Alamnya alam ruhani itu batang tubuh manusia. Itu bahasanya. Alam ruhani itu bukan alam jin, bro. Bukan. Atau alam malaikat, bukan. Alam jin, alam malaikat. Tapi alam-alam batin dan ba'alame di jiwa manusia. Orang kebanyakan menyebutnya alam batin dan menyertai alam lahir manusia secara manusiawi. Di alam ruhani kok, alam batin ruh-ruh, jo lapisan-lapisannya berjumlah 9. Mempunyai indrawi masing-masing. Sama di tubuh dohir, sama. Mana kalau indra-indranan ada di alam batin atau alam ruhani masing-masing lapisan roh itu hidup,
awak bisa menghidupannya, maka manusia bisa mengadakan interaksi yo makhluk-makhluk rohani. Itu disebut gaib. Jo segala rasio kehidupannya yang ada di dalamnya. Sebagaimana juga alam lahir manusia dapat mengadakan komunikasi di makhluk lahir, segala urusannya di alam manusia. Jadi ada alam rohani. Jadi untuk bisa menghidupkan indera-indera yang ada di alam batin, di alam rohani manusia, harus mampu mencapainya melalui jalan amalan mujahadah joriado di jalan Allah, mengharapkan kabukannya mata hati, disebut futuh. Namanya futuh. Nan ritualnya harus ditampuh jo jalan ibadah thariqah. Nggak bisa jalan lain. Namun jalannya ibadahnya membuka ke alam indrawi rohani awak, namanya thariqah. Melalui guru pembimbing dia sebisa-bisa mursyid. Nan sajati mursyidnya, karena banyak mursyid yang tidak sejati. Perjalanan kau biasanya disabui orang lama batarekat. Nah, iko bukan menuju suatu tampe nanta suruh sambunyi. Batarekat itu atau alam bunian kayak orang Minang lama bukan. Nggak ada sepuluh poinnya di alam bunian, melainkan menembus pambatek dua alam yang di dalamnya penuh rintangan misteri. Ditembusnya itu penuh dari misteri supaya jangan sase jalan. Perjalanan batarekat itu gunanya supaya bisa mencapai suatu keadaan yang ada dalam alam bunian jiwa. Alam tersembunyi jiwa nan dilindungi supaya jauh keadaan itu kita dapat menemukan rasio jati diri kita sebagai manusia spiritual. Nan kadang orang harus mencarinya setengah mati kalau di syariat. Itulah perjalanan tahap awal nan harus dicapai seorang salik nan jalan sesungguh hati indah setengah hati serius batarekat. Lalu jo mengenal jati diri kita dengan izin Allah. Selanjutnya salik dan sipeknya palala sajati indah duduk apa duduk bajikir sebenarnya malala bajalan akan dapat menemukan tujuan akhir dan hakiki ialah menuju ridho ilahi rabbi waridlo kamat lubi ya. Jadi takai tujuan hidup kita para lo mengenali beragam janjang rohani dalam diri manusia dulu. Pertama, induk segala ruh lapisannya ada 9. Termasuk 9 induknya kok. Pertama disebut ruh idopi, bahasa Indonesia saja. Nah, 8-nya pasang dong mengisi buat Minang supaya jangan tahu namanya. Awak sih tahu. Nah, pertama lapisan ruh. Induknya ruh idopi ada di badan antum. Ini ruh yang sangat utama bagi manusia, disebut ruh idopi, juga disebut substansi esensi manusia. Karena ruh inilah maka manusia dapat hidup. Itu disebut ruh hayat. Imamnya ruh hayat. Kalau Quran menjadi, kalau saja cara bahasa langi disebut ruh idopi, namanya idopi. Ruh ini maka manusia dapat hidup. Ruh idopi adalah ruh sumber dari 8 ruh lainnya itu anaknya, lapisan ke bawahnya. Bila mana ruh idopi ini keluar dari raga manusia, maka dapat dipastikan ruh 8 akan ikut serta mengikutinya. Keluar dari raga, kejadiannya disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau malaikat mau mencabut indah ruh di bawahnya, ruh idopi tak angkui saja akarnya. Ruh 8 tadi bakar. Pas ditarik bantu serabut sakinya Pak. Karena dicabut ruh idopi pangkal. Betul enggak? Itu kan ada di hadis. Jadi pahami dulu. Kalau dicabut ruh idopi, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kematian akan timbul semakin besar. Ruh idopi tersebut itulah yang kata orang Jawa angok nyawa.
Bila ruh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Ruh ini juga sering disebut amok atau nyawa. Jadi kalau ditanya nanti capi rumah ruh idowi sama seruh ini. Namun bila kebalikannya, yaitu ke-8 ruh keluar dari tubuh kita, namanya 1 ruh idowi tetap tinggal dalam raga. Dan kedua misalnya ruh yang kedua, tidak ruh idowi tetap tinggal, itu namanya lalok. Apa? Tidur. Nah, itu Pak. Ya. Tetap tinggal dalam raga, dipastikan manusia masih bisa hidup, namun pasti saja memiliki kekurangan dikarenakan fungsinya kurang. Betul kan? Nah, cocok dirani dah terasa kan? Betul lah bangka sih. Nah, ya kan? Nah, ada cik ruh. Nanti hilang. Jadi apa-apa kalau dibius, dipaksa, itu dihilangkan atribut ruh, maka ada sesuatu yang tidak terasa. Nama tuh nung tujuan di Timbun Nabawi itu. Insya Allah. Nah, itu kalau badan nggak sakit orang tuh kan. Aduh ciru suruh hantok. Hantok dulu. Enggak terasa. Duduk apa? Perlu gunanya ruh itu. Makanya disembunyikan di orang-orang maripe kajiko. Bagi seorang yang mempunyai tingkat ilmu kebatinan dapat menjumpai wujud dari ruh idowi ini. Ruh idowi merupakan sumber dari ruh lainnya akan turut serta. Tetapi sebaliknya kalau salah satu ruh yang keluar dari raga, maka ruh idowi tetap akan tinggal di dalam jasad dan manusia tetap hidup. Bagi mereka yang sudah sampai pada iradat Allah atau ilmu kerohanian tinggi macam kau, tentu akan menyukai ruh ini dengan penglihatannya dan wujudnya mirip diri kita sendiri, baik berupa maupun suara serta segala sesuatunya rupanya. Jadi kembaran kita itu Salman. Ada kembaran buruknya Salman pula, namanya Korin. Duduklah. Kambah barang satu tubuh kembaran buruk gambaran Korin. Jadi nan melawan kembaran Korin itu bukan malaikat. Ruh. Betul kan? Ruh. Maka kuean ruh. Kalau kembaran malaikat barikan apa? Kalau ikola lama Allah berkehendak namanya kodam. Masuk. Bukan ngaji pada. Dasarnya ada di Quran. Nah, itu dulu ya. Beko malenceng kama-kama, beko lupa kaji kok. Yang kedua, ruh idowi bisa disebut julukannya Johar awal suci, kudus. Kalaulah benar itu disebut insan kamil. Ya. Yang kedua, ruh nurani. Apa namanya? Ruh nurani. Ruh ini di bawah pengaruh ruh idowi. Ruh nurani mempunyai pembawaan sifat terang, namanya nurani, tarang, makanya walaupun kalam bercahaya juga. Nah, kalian tapi kok balik indah sih, aura keluar. Oh, karena ruh nuraninya keluar pakai spotlight gitu kan, kiro-kiro. Sifatnya terang, karena adanya ruh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Bila ruh nurani ini meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi kalam, gelap, kareamo, kare kapalo. Sebenarnya itu kalamnya hati. Nah, ada amalannya orang ini. Gelap pikirannya. Ruh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggangi ruh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol. Ada di Quran. Menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tentram, perilakunya baik, terpuji, air mukanya bercahaya,
tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa ujian dan kesusahan, suka sedih, bahagia dan menderita dipandang biasa saja. Tapi kuat Ruh Nuh. Ketiga, Ruh Kudus. Ekonomi dewa-dewa Nasrani, Ruhul Kudus. Bisa disebut Ruh Suci. Adalah ruh yang di bawah kekuasaan Ruh Idopi. Penggawanya Ruh Idopi, panglimanya Ruh Idopi. Ruh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia. Dermawan. Mempengaruhi perbuatan kebajikan, mempengaruhi perbuatan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Ruh ini membawa pengaruh sifat belas asih pada semua makhluk, tidak segan memberi pertolongan dan berbuat kebajikan, serta mempengaruhi perbuatan amal ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi nggak musik Islaminya kalau naik, kalau berkenan di Ruh Kudus dia tetap aja dermawan. Sebaiknya muslim kuat juga Ruh Kudusnya. Keempat, Ruh Rabbani. Ruh yang dikuasai dan diperintahkan oleh Ruh Idopi juga. Alamnya ruh ini ada dalam cahaya kunyah. Apa warna? Kunyah. Diam tak bergerak sifatnya. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Tapi hati tenteram, pasif. Itu disebut Ruh Rabbani. Tubuh tak merasakan apa-apa karena roh ini tidak memiliki hawa nafsu. Maka roh ini sering dipergunakan para kaum supranaturalis sebagai titik acuan dalam batapa, etika, suluk, bakalwat. Nah, untuk mencapai ketenangan galau-galau. Galau. 5. Ruh rohani. Ruh ini juga dikuasai oleh Ruh Idopi. Karena adanya ruh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kehendaknya dua rupa. Ruh ini yang mengendalikan hawa nafsu manusia. Ruh ini memiliki dua sisi kehendak yang berbeda. Itu saja bahasanya. Insya Allah mencurai satu-satu juga amalannya. Ruh yang membuat kita sering merasakan, itu roh rohani. Kadang-kadang suka sesuatu dan kadang-kadang di lain waktu tidak suka menyukainya, tidak memiliki hal tersebut, bisa benci. Ruh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ruh inilah yang menempati pada 4 jenis nafsu. Ruh rohani ini menempati 4 jenis nafsu. 1. Nafsu lawamah, al-luwamah, nafsu amarah, nafsu supira, dan nafsu mulama mutmainah. Bisa baik, bisa buruk. Naik ruh rohani. Kalau manusia tinggalkan oleh ruh rohani ini, maka manusia itu tidak mempunyai nafsu lagi. Sebab semua nafsu manusia itu ruh rohani yang mengendalikannya. Maka kalau manusia sudah bisa mengendalikan ruh rohani ini dengan baik, ia akan hidup dalam kemuliaan. Tapi kalau dia terlalu rendah ruh ini, tindakan kanika. Nah, jadi dinaikkan ruh apa? Rohani. Nah, ruh rohani ini sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Di mana pandangan kita ditempatkan, di situ ruh rohani berada. Ruh rohani gitu. Awak maliye misalnya maka, ya. Awak tinggal maka, tak tinggal ruh rohani di situ. Betul tak? Bisa diambil tadi. Nah, beko saya enggak, ilmunya pola ini. Keenam, ruh Brahmani. Ruh di bawah kekuasaan Ruh Idopi pula. Ruh diberi nama yang mengambil dari kata Rahman. Ada di manusia seluruhnya. Artinya pemurah. Jadi ruh ini juga disebut ruh pemurah. Karena diambil dari kata Rahman yang artinya pemurah. Ruh ini mempengaruhi manusia karena ruh ini memiliki sifat pemurah, suka memberi, bersifat sosialitas, sosial, suka memberi. Jeleknya buru di sini kok boros. Kalau terlalu tinggi. 7. Ruh jasmani adalah ruh yang juga di bawah kekuasaan Ruh Idopi. Ruh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Jasmani itu, ruh jasmani itu ada di saraf urat manusia.
karena adanya ruh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya sakit, lesu, lelah, segar, dan lain-lainnya. Pemahaman sifat kerja ruh ini sering diterapkan dalam ilmu pengobatan sains modern atau para dokter, dikarenakan roh inilah yang mengatur seluruh sistem peredaran darah, urat saraf pada manusia. Namanya apa? Ruh jasmani. Bila ruh ini keluar dari tubuh, ruh jasmani ini, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Maka ada disiplin ilmu debus. Duduk Pak. Mainannya di ruh jasmani. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya warnanya metalik merah. Apa? Merah. Ruh jasmani ini menguasai nafsu amarah, nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti binatang, malas, suka bersetubuh, serakah, mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Kalau nanti kayak mau hantamnya ruh jasmani, yang ruh hidup ingat lagi di kopas. 8. Ruh nabati. Oh, nabati lo tahu kan? Siaran kue lah. Hantok saya ditakut hantok juga. Kue benar ruh nabati lah. Amalannya ada di Quran. Nah, itu kete. Jadi seluruhnya ambil diseimbangkan. 9 unsur tadi pada esensi. Ruh nabati ialah ruh yang mengendalikan perkembangan di bawah ruh hidopi dan pertumbuhan pada tubuh. Berkembang tubuh ini nabati. Ruh ini juga di bawah kekuasaan ruh hidopi. Kembang tubuh anak besar kecil. Kesembilan yang terakhir namanya ruh rewani. Apa? Rewani. Ruh yang menjaga raga kita. Nah, itu namanya apa? Satpam. Jadi di badan pada satpam. Enggak malaikat saja. Ya. Bila ruh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan tak tidur. Makanya tidur penjaganya harus diserahkan kepada Allah. Dan kedua suruh rundo. Ada orang di ruang rundo, katakan bagadang supaya jangan dicilok. Kalau orang lalu bisa dicilok. Itu Pak, itu ruh rewani. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, umpama bukan mati kok, maka ruh rewani dari orang bermimpi itulah yang berkomunikasi. Nah, jadi mimpi itu hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Jadi ruh nabi datang, ruh rewani nanti datang ke kita, maka datang muncul. Duduk. Ruh rewani ini juga dibawa kekuasaan ruh hidopi. Jadi kepergian ruh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh ruh hidopi. Seluruh diatur oleh komandannya ruh hidopi. Ya. Demikian juga ruh lainnya dalam tubuh. Sangat dekat hubungannya dengan ruh hidopi. Setelah kita mengenali ragam jenis tadi, alangkah idealnya bila pada akhirnya kita perlu mencari hakikat dari nur iman, buah ilmu dan amal, datangnya dari Allah, dipilihkan oleh Allah. Makanya masing-masing ruh punya nama. Apa-apa punya nama berapa? 9. Gitu. Nama yang diketahui oleh orang ruh tadi, alun tantu ruh hidopi. Silakan pilih. Ingin tahu nama orang mah. Kalau ruhnya misalnya ke jasmani, kau tahu doang berdasarkan awal ingin dulu jasmani lah. Kau ingin ilmu debus. Itu terbawa nih. Ranjak, biarkan ruh hidopi nama mengaturnya. Madu dan diketahui. Sampai Pak? Paham gak? Jadi ruh hidopi ini diberikan kekhususan dan mengetahui nama-nama ruh sampai hidopi hanya para kekasihnya dari para nabi, asyidik, syuhada, dan para wali-walinya. Di sini ada bisikan yakin atau disebut hati.
berupa ajakan yang selalu terbit dalam hati untuk mengikuti kebenaran walau seorang hamba itu sedang dalam lemah wiridnya. Selanjutnya silakan dibaca doa penutup Ustaz Fauzi, dibaca saja salawat ibadah, salawatnya saja dibaca.